Di sini teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aton Azhar Nofar dari kelas 11 IPS 4, nomor presensi 07. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah tawuran antara pelajar, dan saya akan sedikit membahas tentang kematian satu orang yang terjadi akibat tawuran di Kemayoran, Jakarta. Istilah tawuran itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau yang disebut dengan perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Penyebab tawuran biasanya terjadi karena hubungan yang tidak baik antar suatu kelompok, dan mereka memiliki sentimen negatif satu sama lain, sehingga ketika mereka dipertemukan rentan banget untuk melakukan suatu perkelahian yang tidak baik. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 8 orang yang terlibat dalam tawuran di Kemayoran yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. 1 orang tewas akibat tawuran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu dini hari lalu. Korban tewas saat hendak melerai 2 kelompok remaja yang saling serang dengan senjata tajam. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Tampak 2 kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Hutan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu dini hari kemarin. Entah apa yang ada di pikiran kedua kelompok ini. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Belum jelas apa yang menyebabkan para remaja yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam ini terlibat aksi saling serang. Namun berniat melerai tawuran, seorang warga justru menjadi korban tawuran. Korban tewas akibat mengalami luka sabetan senjata tajam dari salah satu kelompok remaja. Nyawa korban tak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit terdekat. Cuman pas kejadiannya itu saya sih juga lagi cerita sama temen, kayak ada yang kubu yang dari sono nyerang ke sini, ada sebagian dari sono, ada sebagian juga dari sini. Pas lagi diserang, yang satu jatuh di sini, pas dong disabet sininya, waduh. Habis sabet, langsung disabet, dibawa ke puskesmas, nggak diterima. Akhirnya bawa ke rumah sakit Tarakan ya, sampai jam 6 pagi katanya udah meninggal. Jenazah korban dibawa ke kamar rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Polisi dari sektor Kemayoran masih menyelidiki kasus ini dan memburu 2 kelompok pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan 1 korban tewas. Riza Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Tawuran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang
yang berawal dari janjian di media sosial antara dua kelompok yang berseteru. Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Koes Haryanto mengatakan dua kelompok pemuda itu mulanya saling menentang dan janjian untuk tawuran melalui media sosial Instagram. Dia menentang dengan upload di Instagram, Remaja Harapan Mulia menentang tawuran remaja Utan Panjang melalui Instagram. Disepakati tempatnya dan terjadilah kejadian tersebut yang berakibat fatal, kata Koes dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat Kamis tanggal 24 bulan 5 tahun 2021. Setelah janjian di Instagram, dua kelompok itu pun bertemu. Kedua kelompok melakukan tawuran di Jalan Utan Panjang nomor 3 RT 5 RW 7 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari kemarin sekitar pukul 04 waktu Indonesia Barat. Tawaran itu menyebabkan Muhammad Lutfi umur 31 tahun tewas dengan luka sabetan benda tajam. Tawaran ini hanya karena alasan sepele, yakni budaya premanisme yang menjangkiti remaja kita, merasa paling kuat, merasa paling hebat, mengadu kekuatan, menentang remaja lain untuk menunjukkan supremasinya. Ini ciri budaya premanisme, kata Setio. Polisi pun langsung memburu pelaku tawuran dan menangkap 8 orang. Kurang dari 1 kali 24 jam, 8 tersangka sudah kami amankan, kata Setio. Ke-8 pelaku yakni berinisial RR, umur 15, MF, umur 17, ADL, umur 15, MD, umur 15, ABS, umur 24, ZFG, umur 22, JML, umur 18, dan ISK umur 18. Mereka dianggap berperan dalam tewasnya korban. Ke-8 pelaku dijerat pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan hukuman minimal 12 tahun penjara. Selain itu, ada juga 2 orang pelaku yang dijerat pasal terkait penyalahgunaan narkotika. 2 orang terbukti mengonsumsi sabu berdasarkan hasil tes urin, ucap Setio. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.